begitu. Karena yang namanya kebaikan itu jangan disimpan sendiri. Kebaikan itu wajib disebarluaskan, ya nggak Mbak Ica? Iya benar banget Kak Diva. Jadi teman-teman mungkin yang sekarang masih punya kesempatan buat share untuk link dan juga informasi komplit ya tentang kajian Ladies First sore hari ini, boleh loh mulai di-share. Ya, insya Allah kita masih bisa sih ya untuk kursi ya, tempat gitu. Walaupun memang kalau masuknya nih bersamaan mungkin nanti loadingnya agak butuh waktu, tapi nggak apa-apa, masih bisa masuk. Jadi boleh nih sambil kita nungguin teman-teman yang lain, ya kita juga sapa ada Ibu Dokter Dwi Sartika Sari. Masya Assalamualaikum Allah. Dok. Assalamualaikum. Mbak Ati sehat ya Mbak Ati? Alhamdulillah sehat. Lalu di sini yang sudah open camp ada Mbak Rianti. Ini Mbak Rianti dari mana nih? Dari Jogja kah atau dari luar Jogja? Luar Jogja, Mbak. Oh, dari mana? Dari Depok. Oh, dari Depok, Masya Masya Allah. Allah. Sehat ya, semoga semua sehat di sana. Kita Amin. berdoa sama-sama, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah COVID-19 ini dari bumi kita tercinta, sehingga kita mungkin bisa kajian bareng-bareng lagi ya, bisa ketemu lagi gitu. Aduh, kangen banget. Emang beda sih ya ambience-nya sebenarnya ya, Diva. Kajian online dengan offline, ketemu langsung gitu ya, bikin event besar itu beda. Tapi hari ini mau nggak mau kita harus tetap teguh ya dalam menuntut ilmu apapun keadaannya. Semoga apa ya, mungkin Allah itu ingin mendidik kita agar lebih sederhana lagi dalam berpikir, dalam bersikap gitu ya. Walaupun mungkin secara online, tapi semoga yang penting itu adalah informasinya ya, bahwa kita bisa fokus menyelami kehidupan baginda Rasul dan juga sahabiah ya, orang-orang terbaik yang ada di sekeliling beliau, sehingga kita betul-betul fokus ya, bahwa nanti di akhirat itu pada saat insya Allah Allah menjemput kita, kita wafat dalam mengucapkan syahadat, itu betul-betul kita cinta kepada Allah dan Rasulnya gitu, dan berharap dikumpulkan bersama orang-orang yang terbaik. Ya kan, karena kata baginda Rasul mengingatkan kita bahwa engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Nah, siapa sih yang kita cintai? Ya, tentu saja kan adalah manusia-manusia terbaik gitu. Ya, selain juga kita saling mencintai ya sesama muslim gitu. Tetapi manusia terbaik ini kan kita harus kenal gitu ya. Nah, maka dari itu mungkin tolabul ilmi yang mungkin masih bisa secara online ini tetap kita syukuri dengan kita sebarkan sebanyak-banyaknya, kita ikuti sama-sama, nanti bisa saling mengingatkan, bisa saling sharing ya teman-teman. Mungkin yang sudah hatam juga baca sirah nabawiyah, sudah hatam juga mungkin baca-baca kisah tentang sahabiah. Karena untuk edisi hari ini nih Diva dan teman-teman sekalian, ini sangat menarik sekali karena nanti ada fragmen kisah tentang bagaimana baginda Rasul dan Aisyah ya, keluarga beliau dalam menghadapi ujian fitnah ya, Masya Allah. Dan selain juga berbagai keistimewaan dari Bunda Aisyah ya, sebagai salah satu ummul mukminin, Masya Allah. Begitu. Oke, Mbak Ica. Masya Allah sekali. Itu alasan kenapa kita harus belajar sirah nabawiyah dan sirah sahabiyah dan sirah sahabat-sahabatnya Rasul tentunya, kawan-kawan. Nah, kemudian ternyata ada 2 habits lagi dari Masjid Muslim United, yaitu pertama mencatat siapa yang di sini sudah sedia catatan. Diva sendiri walaupun harus MC tetap menyiapkan catatan untuk mencatat ilmu, karena ada istilah ilmu tanpa dicatat bagaikan hewan buruan tanpa diikat. Misalnya udah dapat rusa nih, tapi nggak diikat, Mbak Ica, ya kabur dong. Masya Allah. Begitu seberharganya ilmu, karena ilmu setiap kali kita dapat belum tentu kepala kita ini mampu mencatat sekuat prasasti begitu ya. Terus kita terakhir secerdas Imam Syafi'i, atau misalnya bisa jadi kajian ini juga jadi wasilah untuk mempersiapkan diri kita sebagai mujadid. Kemudian habit yang terakhir adalah meluruskan. Kawan-kawan, ada niat spesial untuk belajar yang dihabiskan pada santri-santri Masjid Muslim United. Kawan-kawan bisa ikutin bareng-bareng.
Nawaitu ta'alluma wa ta'lima. Nawaitu. Yuk ulangin lagi yuk Diva. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima Wa tadzakkura wa tadhkira. wa tadabbura wa tadzakkira Wan naf'a wal intifa'a. والنفع والانتفاع Wal ifadata wal istifadata. والإنفادة والانتفاع Wal ifadata wal istifadata. والإفادة والاستفادة Wan nasruddinil والحث wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi والحث على التمسك بكتاب الله sunnatir rasulillah وسنة رسول الله wa da'wata ila sabilil huda ودعوة إلى سبيل الهدى wa jihada والجهاد wan nasruddinil islam والنصر الدين الإسلام ibtigha'a wajhillah. ابتغاء وجه الله. في أمان الله أستاذة. Kemudian, ya panjang banget ya niatnya. Itu niat belajar yang insya Allah maknanya itu sangat dalam sekali. Maknanya itu, ya Allah, saya berniat menuntut ilmu dan menjalankan taklim, kemudian niat untuk mencari manfaat dari kajian ini, kemudian niat untuk menolong agamanya Allah, kemudian niat untuk berjihad, kemudian niat untuk berdakwah, kemudian niat untuk berpegang teguh kepada Al-Quran, kemudian diakhiri libtigo awajillah. Semua ini kita lakukan hanya untuk mengharapkan wajah Allah begitu. Nah, kemudian kawan-kawan ada niat lain lagi, yaitu niat silaturahmi dan niat itikaf di masjid. Nah, nanti niat-niat ta'alum kita akan di-share di grup biar kawan-kawan bisa mengamalkan sehari-hari. Jangan cuma pas kajian doang. Ternyata niat ini bisa dipakai dalam belajar. Misalnya mau belajar pas kelas di kampus, boleh banget loh, Mbak Ica. Iya nggak Mbak Ica? Jadi niat belajar tuh nggak cuma pas kajian doang. Jadi kemudian apalagi misalnya kawan-kawan niat mau silaturahim sama teman-teman sekolahnya, itu boleh banget niat silaturahminya nanti dipakai, nanti di-share begitu. Nah, kemudian karena 3 habits dari Masjid Muslim United sudah Diva soundingkan, maka yuk kita mulai kajian kita bersama Ustazah Anissa Widayati atau Mbak Ica. Kepada beliau, waktu dan tempat Diva persilahkan. Jazakillah khair Diva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan bernafas ya dalam keadaan sehat insya Allah hari ini, dan juga bagi yang masih dalam pemulihan, teman-teman yang dalam keadaan sakit, tentu saja kita bersama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar teman-teman yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah dan juga dapat menjalani proses kesembuhan dengan mudah ya tanpa menyisakan rasa sakit, dan semoga segala kesulitan, segala rasa tidak enak yang dirasakan ini mampu menjadi penggugur dosa-dosa. Allah angkat semua dosa-dosa ya. Amin amin ya robbal alamin. Salam dan salawat tentu saja kita curahkan kepada junjungan kita manusia terbaik yang sudah Allah turunkan ke muka bumi ini sebagai suri tauladan, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hari Jumat, tentu saja disunahkan juga untuk kita memperbanyak salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tentu saja kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan mengumpulkan kelak ya kita bersama-sama dengan baginda Rasulullah di yaumil akhir nanti, dan tentu saja kita berharap atas syafaat ya yang akan diberikan oleh baginda Rasul terhadap kita semua. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Robbis rohli sodri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillah. Alhamdulillah teman-teman, pada hari ini kita masih akan memperbincangkan tentang Aisyah, sesosok wanita istimewa yang ada di samping baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah salah satu wanita terbaik juga yang diabadikan di dalam hadis, dan pada hari ini ada beberapa fragmen yang tentu saja kita akan perbincangkan ya. Selain juga ini referensinya, jadi teman-teman kalau mau kalau mau ikut belajar juga boleh gitu ya. Nanti bisa beli karya Syekh Mahmud Al-Mishri. Ini adalah biografi 35 sahabiah Nabi, dan juga ada satu buku ya khusus tentang Aisyah, di mana sore hari ini kita secara garis besar memperbincangkan dua fragmen ya. Yang pertama ini adalah satu kisah yang terkait dengan ujian ya, ujian dan juga terkait dengan fitnah ya. Fitnahnya ini diartikan memang betul-betul fitnah begitu ya. Jadi tuduhan ya, tuduhan keji begitu ya yang diarahkan kepada Bunda Aisyah, dan keistimewaan beliau ya, di mana memang Allah Subhanahu wa taala membebaskan beliau dari tuduhan keji itu ya, serta latar belakang dari turunnya ayat tayamum ya, ayat tentang tayamum yang memang diturunkan itu pada saat Bunda Aisyah itu bersama-sama dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja terkadang kita berpikir bahwa baginda Rasul ini karena beliau adalah manusia sempurna, beliau adalah seorang Rasul, memiliki banyak sekali mukjizat, otomatis orang-orang di sekelilingnya ini mungkin kita memandangnya sangat sempurna gitu ya. Kadang kita memandangnya, kalau saya sendiri memandang tuh jauh gitu ya, artinya sangat solihah, sangat sempurna begitu. Apabila kita mau mencontoh itu tuh kok kayaknya berat sekali begitu. Padahal sebetulnya ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia-manusia terbaik ini juga mirip begitu ya. Mereka juga adalah manusia biasa yang ada hilaf ya, ada sifat sikap manusiawi begitu ya yang terjadi. Nah, pada kisah ini sering para ulama itu menyebutnya dengan kisah ifk ya. Ifk itu fitnah. Ya, jadi ada sebuah fragmen ini fitnah terhadap Aisyah, episode ujian ya, yang kemudian juga melatar belakangi turunnya surat An-Nur ya, ayat 11 dan seterusnya. Begitu. Diawali dari pada saat pasukan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah masuk di dalam fase dakwah Madinah ya. Sebelumnya kan baginda Rasul itu ada di Mekah ya, selama 13 tahun beliau berdakwah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Kemudian ada perintah untuk hijrah ya ke Madinah setelah 13 tahun berdakwah di Mekah. Kemudian hijrah ke Madinah ini situasinya sudah berbeda ya. Berbedanya itu karena syariat Islam ini menuju ke penerapan secara sempurna memang di Madinah begitu ya. Jadi masyarakat Madinah setelah dakwah dari Mus'ab bin Umair, sahabat baginda Rasul yang membawa Islam ya, duta pertama Islam ke Madinah gitu ya. Beliau membawa Islam, memperkenalkan Islam, kemudian suku Aus dan Khazraj ini berdamai ya, kemudian mereka menerima baginda Rasul sebagai pemimpin daulah ya waktu itu di Madinah, dan kemudian menerapkan syariat. Nah, mulai dari situlah kemudian mereka ekspansi kan gitu ya, menyebarkan Islam ke seluruh penjuru negeri, termasuk juga metode memang penyebaran Islam salah satunya adalah melalui penaklukan gitu. Nah, pada saat itu memang baginda Rasul ini sedang melakukan perjalanan begitu ya, perjalanan bersama pasukan perang ya waktu itu ke salah satu bani ya, penaklukan ke salah satu bani dan perjalanan pulang. Nah, setiap perjalanan memang baginda Rasul ini terbiasa untuk memilih salah satu istrinya untuk ikut gitu ya, dipergilirkan gitu ya. Bahkan ada juga di satu riwayat pernah mengajak dua istri beliau sekaligus, yaitu Aisyah dan Hafsah, dan disitulah
Bunda Aisyah ini melihat ya, bercermin gitu, merasa dirinya kurang sempurna dalam melayani baginda Rasul karena beliau melihat Hafsah. Hafsah itu adalah putri dari sahabat Rasul ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang putrinya ini juga menikah dengan baginda Rasul, yaitu Hafsah. Ya, maka disitulah Aisyah merasa bahwa kayaknya saya kurang sempurna ya dalam melayani baginda Rasul karena saya melihat bagaimana Hafsah ini melayani baginda Rasul dalam perjalanan itu. Singkat cerita, pada saat pasukan ini kembali pulang, biasanya istri Rasul yang diajak ini ditandu oleh para sahabat ya. Tandunya itu kadang dibawa dipanggul, kadang tandunya itu di atas unta ya, di atas unta. Nah, pada kesempatan kali ini Aisyah ini ditandu karena beliau juga tidak gemuk begitu ya, dan kecil ya, memang kecil dan juga usianya juga masih sangat muda. Pada saat di sebuah pemberhentian beristirahat nih, para pasukan beristirahat, Aisyah minta izin untuk turun ya. Beliau buang hajat lah ya, ada yang harus dilakukan begitu ya, buang hajat, buang air kecil begitu ke salah satu sudut di padang pasir begitu ya. Turun, ini para penjaga melihat. Nah, kemudian kembali lagi dan beliau menyadari bahwa ada kalung yang tertinggal ya. Ada kalung yang tertinggal. Nah, kemudian Aisyah kembali ke tempat tadi. Nah, ini para penjaga ini tidak menyadarinya. Ya, para penjaga ini tidak menyadarinya. Kemudian karena pasukan begitu panjang begitu ya, selaku pemimpin yang paling depan ya, yang berada di depan, ini meminta ayo kita berangkat gitu ya, ayo kita berangkat, dan kemudian mereka berangkat. Ternyata tidak disadari bahwa di dalam tandu ini tidak ada Aisyah nih, karena Aisyah tadi pergi kedua kalinya nih tidak kelihatan gitu ya, tidak kelihatan untuk mengambil kalung begitu. Ya, Masya Allah ya. Mungkin kalau teman-teman sudah sempat ikut di beberapa episode sebelumnya ya, Aisyah ini sangat istimewa ya, dari keturunan yang istimewa. Bahkan baginda Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Amr bin Ash ya, salah satu sahabat gitu, wahai baginda Rasul, sesungguhnya siapakah di antara manusia yang paling engkau cintai? Abu Bakar ya. Kemudian baginda Rasul mengatakan Abu Bakar ya. Memang Abu Bakar Asy-Siddiq ini adalah sahabat karib ya, sejati, kekasih baginda Rasul. Dan kemudian dari kalangan perempuan adalah putrinya ya. Maka memang Abu Bakar Asy-Siddiq dan Aisyah ini adalah lingkaran bisa dikatakan lingkaran terdekat dari baginda Rasulullah SAW. Maka mereka ini adalah orang-orang dari nasab yang teristimewa ya. Bahkan Aisyah ini lahir dari sepasang orang tua yang masuk Islam di awal-awal mula Islam, kemudian Allah turunkan ya kesempurnaan Islam kepada baginda Rasulullah. Maka Aisyah ini sangat istimewa ya, kemudian wanita yang sangat mulia. Nah, maka pada saat Aisyah ini pergi, kemudian dia kembali ke tempat semula, kaget ya. Bunda Aisyah kaget karena pasukan ini sudah berangkat ya, dan akhirnya Bunda Aisyah hanya duduk saja ya, ada sebuah batu gitu ya, duduk saja di batu, menunggu gitu ya. Apakah kemudian ada pertolongan, harapan, apakah nanti dari pasukan kemudian menyadari beliau tidak ada, pasti baginda Rasul akan meminta ya salah satu sahabatnya untuk mencari atau untuk menjemput dan sebagainya, atau baginda Rasul sendiri yang menjemput begitu. Kemudian pada saat Bunda Aisyah itu duduk di sebuah batu dan membuka cadarnya, dari kejauhan ini ada sahabat yang memang ternyata posisinya ini ada di belakang karena untuk mengawasi ya. Jadi bernama Sofwan ya, sahabat baginda Rasul bernama Sofwan. Sofwan ini ditugaskan, memang dia berjalan di paling akhir ya, jauh dari pasukan untuk mengawasi kalau ada pedang terjatuh nanti beliau yang ambil ya, nanti kalau apakah ada gerak-gerik musuh atau apa, beliau yang ikut mengawasi. Maka Sofwan ini juga sahabat yang terkenal sangat mulia, sangat solih ya, sangat solih.
Nah, Sofwan ini melihat dari kejauhan ada wanita duduk begitu ya, ada wanita duduk, dan menurut salah satu hadis ya dari Aisyah, memang menurut Aisyah pada saat Sofwan ini melihatnya, Sofwan ini mengetahui, mengenali Aisyah sebelum turunnya perintah hijab dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Maka Sofwan ini mengenali ya, kemudian Masya Allah ya, menurut Bunda Aisyah tidak ada kalimat yang terdengar dari Sofwan kecuali adalah kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kemudian Sofwan mendekatkan untanya kepada Bunda Aisyah, kemudian Sofwan menjauh agar Bunda Aisyah bisa naik ke ontanya ya. Kalau bisa, biasanya naik ke onta ini kan pasti agak-agak ribet ya, namanya perempuan berhijab gitu ya. Lalu Sofwan menjauh agar dia menghindari dari melihat aurat nih teman-teman. Gitu ya. Jadi Masya Allah, ini memang kisah yang luar biasa, banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah fitnah ini yang terjadi, yang melatar belakangi turunnya surat An-Nur ayat 11 dan seterusnya ya. Ya, ayat 11 ya, ayat 11, 12 ya. Nah, nanti kita akan bahas. Maka saya lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah yang baru saja bergabung. Assalamualaikum ya. Bismillah ya, kita berdoa sama-sama sebelum menuntut ilmu. Tadi sudah sama-sama dipimpin oleh Kak Diva juga. Yang baru saja tiba mungkin bisa Al-Fatihah sendiri ya. Bisa mengawali dengan basmalah ya. Insya Allah kita niatkan untuk bertolabul ilmi melalui kisah para sahabiah. Nah, fragmen ini kita lanjutkan. Jadi pada saat Sofwan itu melihat ada sesosok wanita, ya, dia karena menjaga dirinya. Nah, disinilah teman-teman pentingnya kita mempelajari syariat, ya, sebagai salah satu bagian yang penting daripada Islam. Jadi Islam itu ada akidah, ada syariat, ya, ada dakwah, bahkan syariat ini termasuk di dalamnya peraturan pergaulan, ya, syariat pergaulan. Sosial, ekonomi, bahkan politik ya. Contoh saja pada saat kita melihat bagaimana sikap Sofwan, salah satu sahabat ini pada saat melihat ada istri baginda Rasul gitu ya, karena tadi menurut Bunda Aisyah Sofwan ini mengenali ya beliau pada saat memang sebelum turunnya perintah berhijab begitu, lalu kemudian mendekatkan untanya dan kemudian Sofwan menjauh agar Bunda Aisyah bisa nyaman naik ke atas onta. Karena kalau kita naik ya, mungkin kalau teman-teman ada yang pernah mencoba olahraga berkuda, naik onta, naik kuda, ini kan ribet ya gitu. Walaupun demikian ya sudahlah gitu ya. Tetapi bagi kaum mukmin yang memang memahami syariat pergaulan, dia akan menjauh, tidak mau melihat aurat ya gitu ya, menundukkan pandangan ya, perintahnya adalah tundukkanlah pandanganmu kan gitu ya, gadul basor gitu ya. Maka Sofwan ini menjauh agar dia tidak melihat kemungkinan aurat terbuka dan sebagainya. Kemudian Bunda Aisyah naik ke atas unta dan seterusnya sepanjang perjalanan ya menghampiri pasukan yang sudah lebih dulu berangkat, ini tidak ada pembicaraan sepatah kata pun antara Sofwan dan Bunda Aisyah. Masya Allah, tabarakallah. Inilah wujud teman-teman sekalian syariat pergaulan, bahwa di dalam syariat pergaulan pria dan wanita di dalam Islam ini kehidupannya terpisah, ya, terpisah. Artinya tidak ada campur baur kecuali dalam 3 bidang, yaitu jual beli, pendidikan, dan kesehatan. Ya, uzur syar'i, dan nanti akan dibedakan apakah di tempat umum, apakah di tempat khusus. Ya, karena baginda Rasulullah sendiri pernah bercakap-cakap dengan seorang perempuan begitu ya, tetapi di jalan protokol gitu ya. Artinya memang di tempat umum dan itu keramaian, dan yang dibicarakan ya biasanya tidak melanggar hukum syara tentu saja ya, misalkan masalah syar'i ya, masalah dalil, masalah ilmu dan sebagainya. Nah, disinilah ya kita bisa melihat betapa Sofwan ini dengan Bunda Aisyah tentu saja kan bukan mahram gitu ya. Bunda Aisyah ini tidak sengaja tertinggal ya dari pasukan yang sudah berangkat duluan karena tadi ada hajat, kemudian alhamdulillah ya itu kan di gurun pasir ya, di gurun pasir sekitar mungkin ya beberapa hari sebelum sampai ke Madinah ya. Jadi itu pulang dari penaklukan di sebuah bani ya. Bani itu ya mungkin
kelompok-kelompok besar maupun kecil yang ada di sekitar Madinah ya, yang kemudian ditaklukkan oleh Islam ya, oleh baginda Rasul dan juga pasukan kaum muslimin pada saat itu. Ya, jadi pada saat berjalan menuju ke pasukan itu tidak ada perbincangan sama sekali ya, itu hadis sahih yang diriwayatkan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian sesampainya di pasukan ini sudah mulai terdengar desas-desus begitu, dan salah satunya naudzubillah min dalik ya, yang mengucapkan ya, menelorkan ya, manas-manasin gosip istilahnya begitu ya, itu adalah salah satu pentolan dari kaum munafikin ya, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, naudzubillah min dalik. Jadi memang pada saat baginda Rasul ini kemudian diterima di Madinah sebagai pemimpin daulah, sebelumnya Madinah ini adalah bangsa ya, Yastrib ya, dulu namanya Yastrib, ini terdiri dari suku Aus dan Khosroj ya, ini dua suku besar yang mereka itu suka berperang gitu ya, dan kemudian ada orang-orang juga ya, kaum Yahudi gitu ya, sekelumit gitu ya. Nah, pada saat Islam datang ya, kemudian dibawa oleh Mus'ab bin Umair yang saat itu diutus oleh baginda Rasul ya, kemudian dakwah Mus'ab ini diterima dengan baik, dan inilah bukti bahwa Islam itu tidak disebarkan dengan cara kekerasan, teman-teman. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Islam itu teroris, Islam itu suka peperangan, ini sama sekali tidak benar, karena sejarah pun membuktikan bahwa Islam disebarkan melalui dakwah pemikiran. Ya, buktinya adalah Mus'ab bin Umair mendakwahkan Islam di Yastrib selama setahun, yang kemudian kejadian-kejadian luar biasa terjadi, yaitu bersatunya suku Aus dan Khosraj ya, kemudian mereka masuk ke dalam Islam, mereka menerima Islam, bahkan mereka menerima baginda Rasul sebagai pemimpin daulah ya. Maka di sanalah berdiri daulah Islam ya, artinya penerapan Islamnya pun juga dilakukan secara kafah ya, penerapan syariat secara menyeluruh. Maka disinilah latar belakang hijrah ya, hijrah berpindah itu bukan atas alasan bahwa baginda Rasul dan para sahabat itu dibully ya, tidak diterima dakwahnya di Mekah, bukan demikian. Tetapi perintah hijrah itu oleh Allah memang mengandung misi yang lebih besar, yaitu penerapan syariat gitu loh. Jadi Islam ya, itu bukan hanya kita masuk ke dalam Islam menjalankan sholat, puasa, zakat, bukan, tetapi syariat ini more than gitu ya, lebih daripada sholat, puasa, zakat. Ada banyak ya, ada dimensi 1, 2, dan 3 ya. Dan untuk menghidupkan Islam ini tidak hanya masuk kepada Islam, tetapi menghidupkan syariat-syariat Islam, peraturan-peraturan atau sistem ya gitu. Jadi kumpulan peraturan-peraturan itu kan sistem ya. Maka di Madinah lah ya hal itu alhamdulillah terwujud, Masya Allah. Dan berdamainya suku Aus dan Khosraj ini juga adalah hidayah luar biasa gitu ya. Walaupun memang ada sekelumit nih kelompok-kelompok yang masih sukanya kasak-kusuk di belakang. Naudzubillah min dzalik. Nah, inilah kaum munafikin yang tadi dipelopori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, memang bersamaan dengan pada saat proses tadi Bunda Aisyah itu diantar sama Sofwan ya, karena Bunda Aisyah kan tadi ketinggalan tuh. Kemudian Sofwan mengantar, maksudnya mengikat menuntun si unta, kemudian Bunda Aisyah di atas unta gitu ya. Nah, di saat yang bersamaan nih pasukan ya pada saat berhenti itu berhenti di dekat sumber mata air, ceritanya begitu. Kemudian ada budaknya Umar bin Khattab ya. Kan waktu itu karena sudah masuk ke Madinah, maka dikatakan kaum muhajirin ya kan. Baginda Rasul dan para sahabat yang pindah ini kan kaum muhajirin, lalu kemudian suku Aus dan Khosraj yang juga sudah menerima Islam, mereka menerima baginda Rasul sebagai pemimpin, ini kan namanya kaum Ansor kan gitu ya. Nah, ada budaknya Umar bin Khattab nih, kaum muhajirin gitu, ada selek sedikit pada saat di sungai begitu ya, ada selek gitu ya, ada perdebatan dengan salah satu budak dari kaum Ansor rebutan air. Nah, pada saat mereka berantem inilah ya sempat wahai muhajirin, belalah aku gitu kan. Lalu kaum Ansor juga memanggil dari bagian daripadanya. Nah, ini was-was syaitan ya. Pada saat
baginda Rasul itu menegakkan syariat secara sempurna, maka sudah tidak ada lagi sebetulnya batasan-batasan kesukuan, kebangsaan, ya, bahkan warna kulit, ya, untuk menjadi landasan persatuan kaum muslimin. Ya, landasan persatuan kaum muslimin itu adalah landasan atau ikatan akidah Islam. Jadi apakah kamu dari suku Haus lah, Khosraj lah, apakah kamu kaum Muhajirin, kaum Ansor, ini dipersaudarakan oleh baginda Rasul, dipersatukan, dan baginda Rasul kemudian sampai datang, ya, sampai dipanggil untuk melerai perdebatan yang ada di sungai pada saat itu. Ya, yang mana kemudian baginda Rasul mengatakan sudahlah gitu. Apakah masih ada dakwah jahiliyah di sini? Tinggalkanlah itu batasan-batasan kesukuan. Ya, nah ini sebetulnya yang dinamakan teman-teman asobiah. Asobiah itu berbangga-bangga, ya, merasa golongannya itu lebih daripada yang lain, merasa bahwa sukunya, ya, keturunannya, ya, itu lebih derajatnya daripada yang lain. Padahal di mata Allah tentu saja, ya, tidak ada yang lebih mulia daripada orang yang bertakwa, gitu ya. Kata Allah, aku tidak melihat hartamu, aku tidak melihat rupamu, yang aku lihat adalah niat dan amalanmu. Dan landasan, ya, atau ikatan yang hakiki yang paling kuat untuk bisa menyatukan dunia akhirat atas sesama muslim itu adalah ikatan akidah. Ya, jadi nggak bisa, ya, Mbak Ica nih keturunan Betawi gitu, ya, misalkan, wah berarti lebih keren gitu, ya, atau yang keturunan orang Jawa lebih keren. No, bahkan teman-teman, kalau kita renungkan lebih dalam lagi dari fragmen perdebatan di sungai inilah, ya, baginda Rasul itu menunjukkan bahwa ikatan yang paling tertinggi di atas segala-galanya itu adalah ikatan akidah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang paling tinggi, bahkan, ya, melawan ikatan darah sekalipun. Bayangkan, ya, ikatan darah sekalipun. Bayangkan kalau punya orang tua musyrik, orang tua kafir, ya, kemudian anaknya muslim, nggak nyambung kan, doanya nggak bakal sampai. Suami istri, misalkan suami istri, kalau udah nggak sama, bisa jadi dia bercerai-berai. Karena apa? Akidahnya nggak kuat gitu kan, nggak jadi satu nih. Ikatan pernikahan bahkan juga bisa terpisah. Ya, maka kalau kita mau bersatu kaum muslimin, ya, karena Ladies First ini kan di bawah naungan Muslim United nih, cita-cita kita. Ya, salah satu cita-cita besar kita adalah persatuan kaum muslimin. Ya, kaum muslimin itu ibarat satu tubuh. Itu haruslah menggunakan, ya, landasan ikatan akidah, la ilaha illallah, melebihi ikatan apapun. Apakah itu ikatan kesukuan, golongan, bahkan negara sekalipun loh. Iya kan? Kita lihat sekarang sahabat-sahabat kita kaum muslimin di Palestina, di Suriah, apakah mereka bukan saudara kita? Ya, mereka dizolimi oleh Israel dan kita masih belum bisa berbuat apa-apa karena kita belum menyadari secara sepenuhnya bahwa ikatan yang mengikat kita semua itu adalah ikatan akidah, ya, bukan ikatan kesukuan, golongan. Karena kita semua tuh sebetulnya kalau bicara soal nanti sistem, ya, itu kita ada di bawah satu sistem sebetulnya, ya. Ya, itu nanti kita cerita di lain waktu. Nah, singkat cerita, memang fragmen di dalam konflik yang ada di sungai tadi ini itu juga dipicu oleh Abdullah bin Salul tadi, yang si munafik ini, yang dia kemudian, iyalah ini kita tuh makanya nggak usah kemarin tuh nggak usah nerima kaum muhajirin di Madinah, udahlah nanti kita kalau udah sampai di Madinah kita usir aja. Dan kita juga, dia sampai mengucapkan bahwa ada rencana untuk mengusir sahabat Rasul dan juga kita usir baginda Rasul, begitu. Naudzubillah min dzalik. Nah, tetapi kemudian karena baginda Rasul datang kemudian bisa mendamaikan, apakah ada dakwah jahiliyah di antara kalian? Sudah tidak ada lagi pecah belah. Ya, ini seperti adu domba, ya, masing-masing golongan merasa diri mereka adalah yang paling baik, begitu. Kita semua sudah bersatu di dalam naungan Islam, ya sudah. Nah, akhirnya sudah baik lagi nih. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini memang agak-agak kalau bahasa sekarang kayak iseng aja gitu, rucek gitu. Kayak dia masih panasan gitu, nih pengen bikin masalah aja. Nah, pada saat Bunda Aisyah ini datang bersama Sofwan, dia kayak ngelihat bahan nih gitu. Naudzubillah min dzalik.
Nah, ini juga pelajaran teman-teman. Pada saat kita kedatangan was-was syaitan ya untuk misalnya untuk ngegosipin orang ya misalkan gitu ya, untuk ngomongin hal-hal nggak benar misalkan. Nah, ini kita harus sadar bahwa astagfirullahaladzim, kita hanya menerima yang baik, kita hanya mengucapkan yang baik kalau kita dengar sesuatu tentang masa lalu orang lain, tentang mungkin tentang hal-hal yang tidak baik. Ini memang kita harus saling mengingatkan, dan ini juga pelajaran bagi diri Mbak Ica sendiri ya gitu, karena kadang-kadang di tengah-tengah pergaulan ya, kadang-kadang pasti ada perbincangan begitu ya mengenai sesuatu satu dan lain hal begitu. Tetapi melalui kisah fragmen ini adalah betul-betul pelajaran yang hikmah luar biasa yang bisa kita ambil. Ya, jadi pada saat ada was-was, nah ini kita harus mengoreksi gitu. Jangan ada sifat munafik dalam diri kita. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu kan kita harus senantiasa bermuhasabah setiap hari. Nah, singkat cerita, pada saat Bunda Aisyah ini datang bersama Sofwan, Abdullah bin Salul tadi ini, si munafikin ini, melempar pemantik yang jelek sekali. Itu dia gitu ya. Pada saat sampai ini baginda Rasul juga sudah mulai sadar ini loh, kok Aisyah nggak ada di tanduk gitu ya. Terus sahabat juga padanya udah kemana-kemana. Nah, kemudian datanglah ya bersama Sofwan ini. Kemudian Abdullah bin Salul ini, wah nggak mungkin lah laki-laki sama perempuan ini nggak terjadi. Nah, naudzubillah gitu ya. Kalimatnya memang sengaja digantung untuk memancing. Karena kalau dia bilang ya, ini nggak mungkin nih laki-laki perempuan sendiri-sendiri sama-sama tidak terjadi zina, itu sudah jatuh tuduhan. Nah, kalau jatuh tuduhan, Masya Allah, di dalam syariat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan syariat untuk melindungi manusia. Salah satunya adalah tidak boleh orang menuduh orang lain berzina tanpa mendatangkan 4 orang saksi. Masya Allah. Kalau ada tuduhan, ya, tanpa mendatangkan saksi, maka dia yang akan dituduh sebagai seorang pemfitnah. Nah, Abdullah bin Salul nih agak-agak rucek-rucek pinter juga gitu. Dia tidak menuduh secara nyata, tetapi dia menggantung kalimatnya untuk menghembuskan fitnah tadi di kalangan kaum muslimin. Dan beritanya itu tersebar. Lalu apa teman-teman yang dirahmati Allah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW pada saat mendengar kabar ini? Beliau diam. Beliau diam. Ya, dan bahkan Bunda Aisyah sendiri tidak menyadari bahwa dirinya sedang digosipin nih, gitu. Ya, kemudian baginda Rasul memerintahkan pasukan untuk segera berangkat, dan berangkat itu ya kemudian selama 3 hari 3 malam berikutnya tidak ada istirahat sampai mereka akhirnya tiba di Madinah. Sampai kemudian Zubair bin Awam ya salah satu sahabat ini bertanya kepada baginda Rasul, wahai baginda Rasul, kenapa ini 3 hari kita jalan terus gitu ya? Baginda Rasul mengatakan, memangnya kau tidak dengar ada berita dihembuskan? Ini kalau kita istirahat terus bisa ngobrol terus, malah gosipnya makin tinggi gini loh. Apa emang ada apa gitu ya? Kemudian baginda Rasul cerita, ya. Lalu kemudian ya, ini kaum muslimin ini sudah mulai kasak-kusuk ya, mulai kasak-kusuk dengan berita tersebut. Kemudian banyak juga yang paham ya, ini dari mana nih awalnya gitu ya. Awalnya dari Abdullah bin bin Ubay bin Salul tadi ya. Lalu kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul ini memang munafikin ya, orang munafik yang memiliki anak seorang mukmin namanya Abdullah juga nih. Sampai-sampai si anak ini Abdullah ini mengatakan kepada baginda Rasul, wahai baginda Rasul, apabila engkau memerintahkan aku untuk membunuh ayahku, maka aku akan bergerak. Nah, ini juga salah satu contoh sahabat sekalian ya, bahwa ikatan akidah itu melebihi apapun, bahkan melebihi ikatan darah ya. Karena memang di dalam Al-Qur'an ya, kaum muslimin nanti semua manusia ini akan terpecah menjadi 3. Kaum kafirun, munafikun, dan mukminun. Kita nih yang mana nih gitu ya. Nah, Abdullah ini putranya si munafikin tadi ini sampai mengatakan seperti itu kepada baginda Rasul. Kemudian baginda Rasul menjawab apa? Baginda Rasul mengatakan bahwa tidak perlulah bunuh-bunuhan, sudah biarlah saja.
Jadi baginda Rasul ini mungkin hikmahnya adalah masih menunggu nih gitu ya. Sepanjang hari demi hari ini kemudian berlalu, Bunda Aisyah sepulang dari perjalanan panjang ini memang jatuh sakit. Jadi Bunda Aisyah nih belum ngerti apa-apa nih, nggak ngerti kalau dirinya tuh digosipin gitu. Maka ini juga hikmah, kalau kita dengar ada gosip dan kita nggak tahu, udah biarin aja. Ya, kadang-kadang kita malah kepo, ada yang ngegosipin aku ya, ada yang ngegosipin aku ya gitu kan. Ayo Diva, kemarin kalian ngomongin Mbak Ica ya, kenapa coba, apa-apa, nggak usah gitu ya, nggak usah gitu. Contohlah Bunda Aisyah gitu ya, Bunda Aisyah nih nggak ngerti gitu, tetapi memang Bunda Aisyah sudah membaca. Kenapa ya baginda Rasul kok suka nanyanya pendek-pendek gitu, pendek-pendek gitu. Wahai Aisyah, bagaimana keadaanmu? Iya masih sakit nih gitu. Oke, semoga kau cepat sembuh. Tapi nggak ngobrol panjang nih Bunda Aisyah juga. Tapi beliau nggak sadar ya, beliau sebetulnya belum sadar. Nah kemudian beliau itu sudah mulai pulih ya, sudah mulai pulih. Suatu ketika beliau keluar nih, Bunda Aisyah keluar bersama salah satu sahabiah ya. Kemudian sahabiah ini jilbabnya itu kecantol gitu, jilbabnya kecantol, lalu dia bersumpah serapah, aduh, celakalah deh si Anu gitu ya, si Fulanah katakanlah begitu. Emang kenapa kok kamu ngomongnya jelek sekali sih, kata Bunda Aisyah gitu, si Fulanah emang kenapa gitu. Loh, emang kamu nggak tahu Aisyah gitu, si Fulanah tuh ngomongin kamu, katanya kamu kemarin pulang sempat ngilang itu pada saat perjalanan menghilang, kemudian terdengarlah berita bahwa ada sesuatu gitu. Naudzubillah, astagfirullahaladzim. Wah, disitulah Bunda Aisyah pulang nangis. Ya nangis berhari-hari. Ya, kemudian memang baginda Rasul ini masih menunggu wahyu dari Allah ya, belum turun-turun nih gitu. Dan itu berita udah kemana-mana ya, singkat cerita berita sudah kemana-mana. Kemudian Bunda Aisyah minta izin kepada baginda Rasul untuk pulang ya, pulang ke rumahnya, pulang ke rumah Abu Bakar Asy-Syiddiq ya, kemudian pulang karena ingin mencari tahu, mencari berita. Lalu kemudian pada saat Masya Allah, ini yang luar biasa ya, yang harus kita contoh dari Bunda Aisyah. Maka sebentar ya, ini agar tepat sekali kalimatnya ya, agar tepat begitu ya. Karena Mbak Ica di sini storytelling ya, mungkin nanti ada 1-2 hal yang kurang tepat, maka kita harus saling mengoreksi. Pada saat kemudian Aisyah pulang ya ke rumahnya, kemudian beliau bertanya kepada ayahandanya ya. Kemudian beliau juga bertanya kepada ibunda gitu ya. Aku kemudian berkata kepada ibuku, jawablah kata-kata Rasulullah SAW terkait persoalanku. Ibu berkata, demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus katakan kepada Rasulullah SAW. Ya, tapi memang ada beberapa pembelaan begitu ya dari orang-orang yang memang hatinya bersih gitu ya. Jadi kalau orang mendengar sesuatu yang buruk karena tidak ada kaitannya, ya baginda Rasul itu bertanya ya kemudian contoh ya. Pada saat berbincang ya kepada Ali, wahai Rasulullah, Allah tidak mempersulitmu, masih banyak wanita selain dia, tanyakan pada budak wanita itu Barirah, dia pasti berkata jujur kepadamu. Ini kan baginda Rasul tuh juga nanya-nanya gitu loh. Ya ini memang kewajaran ya, kalau kita mendengar sesuatu terkadang kita bertanya, benar nggak gitu ya. Lalu tanyakan pada budak wanita itu Barirah, dia pasti berkata jujur padamu. Rasulullah kemudian memanggil Barirah, beliau berkata, Barirah, apakah kau melihat sesuatu yang membuatmu curiga? Barirah, apa kau melihat sesuatu yang membuatmu curiga? Barirah menjawab, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku sedikit pun tidak melihat hal tercela pada Aisyah padanya, hanya saja dia masih kecil, ya. Tidur tanpa menghiraukan adonan milik keluarga hingga hewan datang dan memakan adonan itu. Ya. Pada hari itu Rasulullah SAW meminta ada yang membela beliau dari tindakan Abdullah bin Ubay. Ya, jadi memang Abdullah bin Ubay bin Salul ini kan menyebarkan pembunuhan karakter terhadap Aisyah, dan baginda Rasul itu juga meminta gitu, ada nggak yang mau belain Aisyah? Dan alhamdulillah ya Barirah ini mengatakan yang sebenarnya ya, menceritakan lah, kalau setahu aku sih dia nggak gitu ya. Beliau tuh cuman masih kecil aja dan tadi ya suka menghiraukan suka lupa sama makanan gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Kemudian jadi
apa? Ada beberapa yang membela Aisyah, tetapi ada juga yang agak-agak ragu begitu ya. Teman-teman masih bisa mendengar suara saya? Oke, kita lanjut ya. Soalnya tadi agak nge-freeze. Kemudian ada lagi ya sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Ayyub Al Ansori. Nah ini mulai nih ada ya namanya manusia ya kepo-kepo gitu. Ummu Ayyub, istrinya Abu Ayyub Al Ansori ini mulai juga nih tanya-tanya gitu ya sama suaminya. Wahai suamiku, apakah kau sudah mendengar cerita tentang Aisyah begitu kan? Wah ini Abu Ayyub, aduh mulai nih istri gue nih gitu kan. Nah ini Abu Ayyub ya, Masya Allah, Abu Ayyub ini ingin mendidik istrinya ya. Lalu kemudian bagaimana pendapatmu? Apakah kau merasa lebih baik dari Aisyah? Ya mana yang lebih baik, dirimu atau Aisyah gitu ya? Lalu kemudian Ummu Ayyub mengatakan lebih baik Aisyah gitu. Ya. Dan apakah menurutmu aku mampu berzina dengan kondisi imanku misalkan gitu? Jadi Abu Ayyub, ya gimana? Kalau menurutmu aku bisa nggak melakukan itu? Tentu tidak, wahai suamiku. Nah, kata Abu Ayyub, ya, Sofwan lebih baik dari diriku dan Aisyah lebih baik dari dirimu. Masya Allah. Ya, maka banyak memang pihak-pihak yang membela Aisyah ya untuk kemudian mematahkan hembusan-hembusan gosip dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Masya Allah, kembali lagi ini adalah salah satu hikmah dan juga tauladan yang bisa kita contoh dari manusia-manusia terbaik di sekeliling baginda Rasulullah. Maka pada saat tadi Bunda Aisyah sudah sampai di rumah ayahnya, setelah sebulan tidak turun wahyu, sahabat sekalian, kemudian pada saat itu ya, Aisyah ini berkata untuk istilahnya apa ya namanya, membela dirinya gitu ya. Maka dia mengingat ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub pada saat kehilangan Nabi Yusuf ya, yaitu maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Artinya dia hanya mengadukan kesulitannya kepada Allah ya, Masya Allah. Jadi pada saat diterpa gosip, diterpa fitnah ya, dia tidak sibuk untuk mencari pembenaran ya, dia tidak sibuk untuk mencari pembelaan karena Allah lah sebaik-baik pembela gitu ya, Masya Allah. Maka pada saat itulah kemudian Bunda Aisyah tidur dan ternyata di saat yang tidak lama berselang kemudian turunlah ya surat An-Nur ayat 11 dan seterusnya. Hingga Allah menurunkan ayat ini untuk membebaskan Aisyah, Masya Allah. Nah, pada saat itu baginda Rasul sedang ada di rumah Abu Bakar ya, dan Abu Bakar ini udah deg-degan nih, gitu ya, udah deg-degan ini gimana nih nanti wahyu yang turun terkait untuk membela putriku Aisyah atau untuk membenarkan tuduhan keji itu nih, gitu kan? Lalu kemudian baginda Rasul kalau sudah mau turun wahyu itu kan menggigil ya. Kemudian Abu Bakar menyelimuti baginda Rasul dan turunlah ayat ya apa namanya? Ayat surat An-Nur ya, surat An-Nur ayat 11 ya, teman-teman, yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya, dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya akan mendapat mendapat azab yang besar pula. Artinya sebetulnya gosip, fitnah ya, itu akan dibayar dengan pahala di hari kiamat nanti ya, saat sudah tidak ada lagi kata maaf, sudah tidak ada lagi penebusan dosa, saling ridho begitu ya, maka yang diambil adalah amal gitu ya. Naudzubillah min dzalik gitu. Maka jangan sampai kita bangkrut, kita senantiasa meminta
paling tidak kewajiban kita sudah selesai. Sisanya mau memaafkan atau tidak itu urusannya terhadap Allah begitu ya. Kalau kita ada konflik gitu, maka ya biasakan ya kita mudah ya ringan untuk mengucapkan maaf, tolong, terima kasih ya, Masya Allah. Ini bagian juga dari adab sesama muslim. Ya maka turunlah surat An-Nur itu ayat 11 ya untuk membebaskan Aisyah, Masya Allah. Ya, kemudian sempat juga Abu Bakar ini karena bete ya terhadap si Fulanah tadi yang ternyata berbicara buruk tentang Aisyah, ternyata dia adalah seorang yang fakir ya, yang sebetulnya itu sering diberikan diberikan nafkah oleh Abu Bakar. Ini sempat Abu Bakar itu tidak suka begitu ya, karena kan Fulanah ini mengatakan buruk tentang Aisyah dan berjanji untuk tidak mau membantu. Lalu turunlah surat An-Nur ayat 22, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan ya itu mengatakan mempunyai kelebihan dan kelapangan mengatakan bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya. Ini nggak boleh juga ya, mutung ya. Misalnya kita ngambek nih, misalnya ya Mbak Ica sebel nih sama Diva gitu ya, besok nggak mau lagi ngirimin Diva makanan, padahal belum pernah yang ngirimin makanan. Lagi sebel, nggak mau lagi, besok lihat aja. Nah itu nggak boleh gitu lah ya. Jadi karena Abu Bakar sempat sebel juga gitu ya, karena si Fulanah ini ikut bergosip ya tentang Aisyah begitu. Nah ini kemudian turun ayat berikutnya ya, tidak boleh gitu ya. Nah maka Abu Bakar kembali berbuat baik kepada si Fulanah. Maka Masya Allah terhadap madu-madu juga begitu ya. Jadi di antara istri-istri baginda Rasul ini salah satu yang tetap membela Aisyah ya, itu adalah Zainab binti Jahsy ya. Baginda Rasul ini sempat bertanya, biasanya madu-madu kan misalnya saling selek gitu ya, tetapi kalau istri Rasul nih enggak ya, mereka karena hatinya bersih mereka saling membela. Apa yang kau ketahui atau yang kau lihat? Dia menjawab, wahai Rasulullah, aku jaga pendengaran dan penglihatanku. Demi Allah yang aku ketahui hanya yang baik-baik. Ya, maka Aisyah berkata, di antara istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dialah yang menyamai kedudukanku ya di mata beliau hingga Allah menjaganya dengan sifat wara. Ya, Masya Allah. Ya, demikian teman-teman, Masya Allah kisahnya. Maka banyak hikmah yang kita bisa ambil di sini ya, dari seputar persatuan tadi, landasan akidah ya yang menyatukan ya, yang paling kuat yang bisa menyatukan kaum muslimin, termasuk juga keluarga, persahabatan ya, pernikahan ya, pertemanan ini hanya akan bisa awet dunia akhirat jika landasannya ya, ikatannya itu berdasarkan ikatan akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama-sama beriman kepada Allah dan Rasulnya, sama-sama memperjuangkan hukum-hukumnya, maka kita insya Allah ya akan saling bisa menolong di surga ya di akhirat kelak. Dan juga sebaliknya, kalau ikatannya itu hanya ikatan manfaat ya, ikatan ikatan jual beli gitu. Aku berteman sama kamu karena kamu ngelarisin dagangan aku. Kalau kamu udah nggak ngelarisin dagangan aku ya kita ya sorry gitu ya. Atau kita bersahabat karena kita sama-sama gitu ya, punya status sosial misalkan, status ekonomi, ini nggak boleh salah gitu. Atau sama-sama orang Jawa gitu ya, sama-sama orang Batak, nggak boleh ya. Allah itu menciptakan memang berbeda-beda untuk ujian gitu loh ya. Bisa nggak kita melewati semua itu? Orang Arab, non-Arab, tidak ada bedanya di hadapan Allah, hanya takwanya. Ya, aku mau temenan sama yang cantik-cantik aja. Kalau sama yang nggak cantik, aku nggak mau temenan. Misalnya gitu ya, naudzubillah. Gitu ya, nggak boleh gitu ya. Maka dari hikmah persatuan kita bisa dapatkan dari fragmen ini. Dari masalah pergaulan pria dan wanita, ya syariat, betapa syariat Allah itu melindungi. Allah tuh sayang banget sama manusia. Jangan nuduh berzina. Kalau menuduh orang berzina, datangkan 4 orang saksi. 4 orang saksi itu harus melihat bentuk yang sama, kejadian yang sama. Ya, jarum masuk ya benang masuk ke dalam jarum itu juga harus 4 orangnya ini melihat peristiwa yang sama, bentuknya sama, warna bajunya sama. Nggak bisa satu orang bilang malam, yang satu bilang siang, gugur. Dan justru ya hukumannya itu nanti akan jatuh kepada yang memfitnah, naudzubillah ya, naudzubillah min dzalik. Ini betapa syariat Allah itu
sebetulnya sangat melindungi gitu loh. Jadi jangan dilakukan gitu ya. Jangan dilakukan dan juga jangan menyebabkan gosip tersebar gitu ya. Jadi saling menjaga. Nah, ini syariat yang luar biasa. Ya, lalu kemudian bagaimana menghadapi fitnah ya. Aisyah ya, beliau seorang wanita yang suci yang sangat menjaga dirinya sampai tidak sampai hati membela dirinya, biarlah Allah yang membela. Ya, Masya Allah. Ya, dan bahkan setelah surat pembelaan terhadap Aisyah ini turun, kemudian ayah dan ibunya Aisyah, Abu Bakar dan ibunya berkata, berterima kasihlah kepada baginda Rasul. Tetapi Aisyah tidak mau, sesungguhnya aku tidak akan berterima kasih kepada siapapun gitu ya. Aku hanya berterima kasih kepada Allah, kata Aisyah. Gitu ya. Jadi karena tadi baginda Rasul tuh juga nggak langsung belain sih, mungkin kalau secara manusiawinya gitu ya. Orang nggak belain juga sih gitu, yang belain tuh ternyata hanya Allah. Tapi memang betul gitu, sebetulnya hubungan suami istri itu pun sebetulnya adalah perwujudan dari ibadah kita kepada Allah. Maka kalau ada pasangan yang zolim gitu ya, betapa mungkin kita harus bertahan untuk tetap baik, bertahan untuk tetap menjadi istri yang solihah, walaupun suami kita mungkin belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harus bertahannya itu karena Allah gitu ya, biarlah nanti Allah yang menentukan gitu ya. Dan ini terjadi gitu. Maka pada saat baginda Rasul tidak bisa melakukan pembelaan apapun terhadap Aisyah karena nggak tahu nih benar apa enggak gitu kan. Kemudian Allah menurunkan ayat pembelaan terhadap Aisyah. Aisyah berterima kasih kepada Allah ya, bukan kepada baginda Rasul begitu ya. Nah, ini ya. Wahai Aisyah, Allah telah membebaskanmu dari tuduhan itu. Ibuku berkata kepadaku, bangunlah dan hampiri beliau. Maksudnya, hampirilah baginda Rasul, begitu kan? Aku berkata, demi Allah, aku tidak mau menghampiri beliau, dan aku tidak memuji siapapun selain Allah semata. Masya Allah, ya. Dan baginda Rasul juga nggak marah, digituin, gitu ya. Maksudnya, Aisyah itu hanya bersyukur kepada Allah karena telah membebaskannya dari tuduhan keji. Maka disinilah keistimewaan Aisyah. Selain itu juga satu fragmen lagi tentang turunnya perintah tayamum. Ini juga adalah keringanan ya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ya wahyunya itu pada saat Aisyah itu bersama-sama dengan baginda Rasul begitu. Ya, jadi pada saat rombongan itu berjalan ya, itu mereka tidak punya air ya. Nah, Aisyah menuturkan, Abu Bakar menegurku seperti yang Allah kehendaki untuk ia ucapkan. Ya, pada pagi harinya Rasulullah bangun kemudian tidak memiliki persediaan air, Allah kemudian menurunkan ayat tayamum. Ya, Usaid bin Hudair berkata, ini bukan berkah pertama kalian wahai keluarga Abu Bakar. Aisyah meneruskan, kami kemudian menggusah unta yang aku tunggangi agar berdiri. Ya, lalu kami menemukan kalung itu di bawahnya. Oh, pada saat mencari kalung itu ya. Ya, ini dalam satu perjalanan yang lain lagi ya. Jadi pada saat itu Aisyah bersama-sama dengan baginda Rasul, mereka mau wudhu, nggak ada air, lalu turunlah perintah itu. Dan wahyu itu adalah rizki luar biasa bagi kaum mukmin ya, karena mereka menemukan solusi atas permasalahan dari kehidupan yang terkait dengan ibadah. Masya Allah, kisah yang cukup panjang dan juga padat. Semoga teman-teman bisa menangkap berbagai hikmah yang ada di dalamnya. Mbak Ica mohon dimaafkan apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Setelah ini silahkan mungkin kalau ada tanya jawab yang ingin dilangsungkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, segala kebaikan datang dari Allah dan ketidaksempurnaan tentu saja datang dari Al-Fakir, dari Mbak Ica. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsir Mbak Ica telah menyampaikan materi yang Masya Allah sekali, beneran. Dari sini kita belajar gitu. Pertama, kekuatan keimanan itu ada 3 menurut Diva. Ternyata pertama bisa melahirkan ukhuwah yang lebih kuat dari apapun. Kemudian kekuatan keimanan tuh memberikan kita kelapangan hati bahkan ketika difitnah. Kemudian kekuatan keimanan bisa memberikan kita basiroh,
mana orang yang masih berhati tulus, berhati murni, sehingga bisa mempercayai mana yang baik dan mana yang buruk. Begitu. Kawan-kawan sekalian, apabila ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan, ataupun mau melalui kolom komentar, boleh langsung saja dituliskan. Begitu ya kawan-kawan. Ya, nih salah satunya ada yang tanya nih, kalau bertahan karena anak-anak nggak boleh ya Mbak? Iya, ya apa diluruskan lagi karena Allah ya. Ya, ya memang perceraian di dalam syariat Islam itu hukumnya mubah ya, mubah itu boleh. Tetapi perceraian itu harus didasarkan pada sesuatu yang kuat ya, dan memang banyak sekali muslimah belum paham. Kalau sudah terjadi, ya memang itu adalah kodok ya, kodok Allah. Maka yang kita lakukan adalah tentu bertaubat ya, tetap bertaubat, luruskan niat semua karena Allah. Artinya kalau memang sampai perceraian itu terjadi, maka harus membawa kebaikan, dan kebaikan itu adalah apabila kita taat kepada Allah ya. Maka kalau sudah terjadi ya kita harus kembali kepada syariat, mempelajari syariat begitu ya. Kemudian berjuang di jalan Allah ya, mungkin sisa hidupnya itu kemudian dia lebih taat, justru dia lebih sibuk berdakwah misalkan, lebih sibuk untuk ibadah, maka insya Allah membawa kebaikan. Ya, tetapi selagi masih bisa bertahan, dan juga alhamdulillah ya, misalkan rahmatnya Allah datang nih melalui ilmu ya, misalkan ilmu tentang kisah Bunda Asyah dan Fir'aun. Sejahat-jahatnya suami bunda-bunda misalnya ya, itu masih sholat ya, mungkin kurang-kurang sedikit ya, maksudnya kurang-kurang sedikit tuh ya, misalnya apa, kan suka pada komplain tuh anduk di atas ranjang gitu ya, maksudnya nggak suka ngembaliin anduk ke tempatnya gitu ya, cuman gara-gara itu aja terus cerai gitu kan, ya itu nggak ma'ruf gitu ya. Maka perceraian itu diperbolehkan apabila ya, ini kalau menurut pendapat para ulama ya terkait, kalaupun terkait KDRT ya, KDRT itu kalau bisa disembuhkan itu akan lebih baik begitu ya, maksudnya di terapi ya, terapi emosional ya, misalkan suka ya KDRT ya, kekerasan gitu ya, apa gimana bisa lebih lembut, lebih ini ya, kalau masih bisa disembuhkan sih oke, tapi kalau enggak maka boleh meminta bercerai. Lalu ada permasalahan yang memang pelanggaran hukum syara yang berat ya, kemudian permasalahan akidah ya, akidah. Jadi ya kalau ternyata pernikahannya itu membawa kemudaratan maka boleh bercerai. Tetapi kalau permasalahan yang ringan begitu ya, anggaplah itu perjuangan ya. Insya Allah, Allah itu maha adil, pasti akan membalas dengan balasan yang setimpal, termasuk perjuangan para bunda ya, para solihat yang bertahan di dalam pernikahan karena Allah gitu ya. Jadi ya, meluruskan niat itu insya Allah bisa kita lakukan setiap detik ya, karena kehidupan ini kan adalah kesempatan ya, sebetulnya kesempatan dari Allah setiap detik untuk bisa meluruskan niat ya. Aduh, ini niatnya agak-agak belok nih gitu ya, lurusin lagi gitu, itu boleh aja ya. Masya Allah, semoga Allah memudahkan teman-teman sekalian. Silahkan pertanyaan selanjutnya boleh, kalau ada yang mau on mic boleh, on cam boleh. Kawan-kawan semuanya ada yang ingin bertanya, ya. Boleh langsung on mic aja, begitu. Oke, sambil Mbak Ica bacain juga ya, pelajaran bahwa kita tidak akan pernah bisa lepas dari omongan dan fitnah manusia. Istri Rasul yang mulia saja difitnah dan dibicarakan, diragukan, apalagi kita sebagai manusia akhir zaman. Iya, betul sekali. Dan yang terpenting jangan sampai kita jadi sumber fitnah. Iya, betul sekali Mbak Vera. Iya, ya memang seperti tadi kan baginda Rasul tuh juga sebetulnya bertanya ya kepada para sahabiah, dan nggak ada salahnya memang track record. Nah ini ya, nanti insya Allah Mbak Ica juga biasanya suka bahas sih di Instagramnya Mbak Ica tuh tentang bagaimana membangun personal branding, bagaimana membangun reputasi. Karena di saat sekarang ini kita hidup bersosial masyarakat, maka akan kelihatan jejak, rekam jejak kita, reputasi kita, personal branding kita tuh mau nggak mau kelihatan. Contoh, misalnya mau ngundang Mbak Ica ceramah, pasti ada orang yang bertanya, Mbak Ica itu kalau ceramah gimana? Oh iya, suaranya cempreng misalnya gitu ya. Wah, cempreng ya. Ya Mbak Ica nggak marah digituin, ya biasa, nggak apa-apa. Karena memang reputasi, personal branding, track record itu akan selalu menjadi perbincangan pada saat kita memiliki peran di tengah-tengah masyarakat gitu. Dan bisa jadi
Ya, namanya manusia itu tidak terlepas dari dosa. Nah, ujiannya adalah tadi sudah dicontohkan oleh sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari. Pada saat kita mendengar sesuatu, kalau kita nggak ada masalah ya, misalkan nih, bisa jadi suatu hari Diva akan ketemu dengan orang yang pernah punya masalah sama Mbak Ica, misalkan. Pada saat itu sedang keluar nih jeleknya Mbak Ica. Mbak Ica tuh galak loh orangnya gitu ya. Nah, tapi Diva nggak pernah ngalamin, enggak tuh kayaknya sama aku baik-baik aja. Nah, ya udah tinggal apa istilahnya, tinggal dibilang aja kalau sama aku sih nggak pernah ada masalah. Emang kenapa? Ya, terus lalu kemudian Abu Ayyub tadi bijaksana dalam menanggapi ya, namanya manusia kan ada kurangnya, udahlah gitu. Udahlah, nggak usah dipikirin gitu. Emang apa permasalahannya memang apa nih, nyusahin nggak gitu, membuat rencana gagal nggak apa, udahlah itu bohong gitu ya. Nah, apalagi kalau sudah dikenal sebagai orang baik, masa sih, udah jangan salah ngomong loh, nah gitu ya, tinggal ngingetin aja, jadi nggak usah dibikin besar ya, membesar-besar masalah. Diva, kemarin ada yang bilang Mbak Ica galak ya, nah malah galak nih, malah ketahuan galak. Jadi beneran galak. Iya, malah jadi masalah, nggak usah gitu. Jadi nggak usah dibesar-besarkan, biasa ya, apalagi kita memang apa ya istilahnya punya banyak kegiatan ya, memang kadang-kadang begitu. Jadi bagaimana membangun reputasi, personal branding, dan tidak pernah ada manusia yang sempurna. Pasti nanti suatu kala ada kurangnya. Tergantung sudut pandang orang juga, ya kan? Ada yang senang nih dengan apa cara penyampaian bertubi-tubi. Ada mungkin yang nggak suka ya. Kalau nggak suka, wah Mbak Ica kalau ngomong melotot-melotot gitu. Ya that's fine gitu kan. Misalnya gitu kan. Ini contoh saja. Jadi memang ya kita nggak akan pernah bisa terlepas dengan omongan. Maka apa ya, sederhanalah dalam berpikir dan menerima komentar. Ya biasa ya, maafin kalau ada yang kurang. Misalnya kita sudah selesai kan gitu ya, enak. Oke, selanjutnya nih Diva, silahkan. Itu dari siapa lagi ya? Ada dari Mbak Wahidah Fahmi. Assalamualaikum Mbak. Maaf on mic. Oke, sedang berhalangan. Izin bertanya. Apakah Bunda Aisyah pernah coba slow talk, menceritakan kebenarannya kepada Nabi atau tidak? Oke, Masya Allah. Ya, terima kasih pertanyaannya sayang. Jadi kalau menurut di dalam bukunya ya, ini sekaligus ada yang bertanya, bukunya boleh dicari biografi 35 Sahabiah Nabi karya Syekh Mahmud Al-Misri, Masya Allah ya. Di sini juga komplit ya, jadi diceritakan juga gambaran sistem walaupun nggak banyak ya, tetapi sedikit. Nah, iya betul sekali ya, hikmah yang luar biasa adalah Bunda Aisyah tidak membela dirinya, Masya Allah. Ya, jadi di sini Bunda Aisyah itu hanya menangis ya, dan beliau mencontohkan surat yang kemudian Allah turunkan sebelumnya ya kepada Nabi Ayub ya, yang pada saat itu sedih karena Nabi Yusuf itu hilang begitu, mengadukan kesedihan itu hanya kepada Allah ya. Jadi enggak sibuk apa sih namanya sekarang kalau orang tuh sibuk melaporkan melaporkan pencemaran nama baik gitu ya. Kalau hari gini kan orang dituduh begitu ya, kemudian kebakaran jenggot gitu ya. Tapi di sini Bunda Aisyah itu tidak ya, dia tidak membela diriku. Ya, bahkan dikatakan bahwa sungguh hinalah diriku, mana mungkin ada ayat Allah turun untuk membela diriku. Jadi Bunda Aisyah ini begitu rendah hati di hadapan Allah. Oh, ada orang ngomong gitu, kenapa ya gitu ya. Mungkin kalau kita manusia biasa, kita bisa melatih untuk justru kita introspeksi. Ini ada yang ngomongin kenapa ya? Jangan-jangan ada yang jelek juga dari diriku nih gitu, atau ada yang harus aku perbaiki juga nih gitu ya, Masya Allah gitu. Jadi Bunda Aisyah tidak membela dirinya gitu ya. Lalu kemudian beliau justru berdoa kepada Allah ya, hanya mengadukan kesedihan kepada Allah semata. Ya. Demi Allah, aku tidak memiliki perumpamaan antara aku dan kalian selain seperti ayah Yusuf. Ketika berkata, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Gitu. Jadi dia nggak benar, nggak gitu kalimatnya. Ya, tetapi ya mungkin astagfirullah. Aku hanya akan memohon pertolongan Allah terhadap apa yang kamu ceritakan. Ya, Masya Allah.
ini apa ya, sangat cantik sekali ya, kepribadian Islam yang sungguh sangat mulia, Masya Allah. Ya gitu. Jadi ya itulah kedewasaan ya, kedewasaan yang tidak sama dengan usianya ya. Bunda Aisyah ini sangat muda, tetapi Masya Allah sangat dewasa pada saat menerima tuduhan. Kenapa ya aku mengalami ini, astagfirullah. Mungkin ada yang salah nih dari aku gitu ya. Kalau kita ya, mungkin ya yang bisa kita terapkan gitu ya, Masya Allah. Apa ada aku yang jelek gitu ya. Oh ya, ini saatnya aku istighfar nih gitu ya. Oh ya, ini Allah ingatkan aku nih gitu ya, Masya Allah. Jadi nggak sibuk membela diri, mengadukan ke mahkamah, ya, mahkamah, komisi perempuan. Kalau sekarang ada komisi perempuan pencemaran nama baik, siapa yang bilang Mbak Ica galak? Misalkan itu pencemaran, nggak boleh gitu ya, nggak gitu. Tetapi Bunda Aisyah ini tidak membela diri. Memang itu kalimat yang beliau ungkapkan, Masya Allah, tabarakallah. Ya itu ya. Demikian sayangku ya, semoga menjawab pertanyaan. Oke, selanjutnya dari Yuli ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Izin bertanya, saya orang yang cenderung introvert, yang tidak terlalu suka ikut nimbrung percakapan grup. Waktu itu kebetulan bertepatan dengan acara bukber. Kemudian saya menjelaskan alasan saya tidak ikut dan tidak muncul di grup. Lalu ditegur teman tentang niat saya yang tidak ikut karena takut berkholwat. Dan tentang chat yang takutnya hanya sia-sia. Katanya saya harus mendahulukan adab. Adab sama syariat dahuluin mana? Ya dahuluin syariat lah. Iya, jadi sikap saya sebaiknya bagaimana Ustazah? Ya, adab itu ya syariat. Jadi barang siapa menegakkan syariat, maka itulah adab. Justru adab bergaul itu memang tidak boleh berkholwat, tidak boleh berikhtilat, bercampur baur. Jadi kalau buka bersamanya itu cowok cewek ya nggak boleh lah. Kecuali ada papannya atau ada wilayahnya terpisah tuh kayak di Masjid Muslim United kan. Kalau buka bersama ya memang ikhwan itu dia buka bersama, kita ahwat buka bersama, tapi kan tempatnya tuh beda gitu. Yang satu di ujung selatan, yang satu di ujung utara. Jadi tempatnya harus terpisah. Lalu kalau ngobrol di grup juga ya sebetulnya boleh saja, maaf saya pamit tidak ikut titik gitu. Itu boleh saja. Jadi perbincangan yang terkait dengan kepentingan syar'i, menerangkan niat gitu ya, menerangkan niat bahwa tidak ikut karena takut berikhtilat gitu nggak apa-apa. Jadi dijawab aja sebetulnya nggak apa-apa. Ya seperti itu Mbak Yuli. Semoga terjawab. Ya, kemudian ada pertanyaan juga dari atas ini ada. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, lalu bagaimana kita menyikapi dan mengatasi gosip atau fitnah? Nah, terutama gosip ini Mbak Ica. Karena mungkin kalau misalnya kita alhamdulillah di lingkungan baik-baik begitu ya, kita berusaha dapat teman yang masih rajin ke kajian, yang senantiasa besar semangatnya menuntut ilmu. Tapi kadang kita terjebak juga dalam zona ukhuwah yang tidak didasari dengan landasan Islam. Misalnya di kampus, ya itu kan misalnya kita telat dikit atau misalnya kita lengah dikit, misalnya dalam kerja kelompok, itu mudah sekali misalnya gosip itu muncul kan yang baca kayak dia tuh ya nggak pernah padahal misalnya dia tuh misalnya di balik itu dia ada uzur atau bagaimana. Nah, kita tuh menghadapi gosip, kondisi masyarakat yang mudah sekali bergosip dan fitnah ini bagaimana ya, kan kita mungkin kita tak bisa sesabar Aisyah yang hanya bisa berdoa ke Allah. Ya baik, ya Bismillah. Menjadi bijaksana dan menjadi dewasa dan menjadi pemaaf ya. Ada sebuah hadis juga yang mengatakan begini, jika kau melihat kekurangan dalam saudaramu maka berilah uzur, dalam arti begini loh, berprasangka baiklah gitu ya. Oh mungkin dia lagi capek, misalnya ya tadi telat gitu, oh dia mungkin capek, atau ditanya, saya kenapa telat tadi, oh aku gini-gini, oh ya, itu
terus kita mencoba untuk memahami dan kita mendoakan semoga Allah memudahkan ya urusanmu gitu ya. Gitu kan, malah dibantu gitu, bantuin aku dong besok, tolong ingetin, boleh nggak gitu. Oke deh, tapi kamu juga harus ingetin dirimu ya. Nah ini kan jadi perbincangan yang enak. Jadi dalam berkomunikasi hubungan antar personal ya, yang satu memberikan keringanan, yang satu juga memacu diri gitu kan. Dan yang ini juga kan semua manusia itu pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kadangkala kita menerima kekurangan orang lain, mungkin di kala yang lain, insya Allah kekurangan kita juga akan dimaklumi oleh orang lain. Gitu kan? Jadi saling memaklumi ya. Mbak Ica suka dinasehati suami Mbak Ica itu, kamu jangan suka menjudge orang terlalu begini begitu, karena kan di kala yang lain bisa jadi kelebihannya akan bermanfaat buat kamu gitu. Iya betul juga gitu, karena selagi satu, dia adalah orang beriman, orang mukmin, ini saudara kita. Kemudian akidahnya sama, apalagi sama-sama berjuang ya di satu organisasi, di satu jamaah, maka saudara nih, saudara. Ya. Sahabat Rasul ini juga sering selek ya, Abu Bakar sama Umar itu selek lah. Pendapat waktu itu apa ya, Mbak Ica nonton film Omar itu. Oh, Abu Bakar tegas terhadap kaum munafik ya, yang ya dia mengaku Islam tapi mereka nggak mau berzakat gitu ya. Lalu diserbu nih ya, Abu Bakar sebagai khalifah serbu nih gitu ya, meluruskan bani yang nggak mau berzakat nih gitu. Nah pada saat sampai di sana, Khalid bin Walid nih cari pertimbangan, beliau sebagai panglima perang ya, ini pentolannya nih kaum munafikin yang nggak mau zakat nih, kita bunuh aja atau enggak. Nah ada sahabat yang satu lagi bilang, tapi dia masih bersyahadat tuh gitu, nggak kedengeran kalimat munafikinnya tuh nggak, zohirnya tuh nggak terdengar, udahlah jangan dibunuh gitu. Tapi sahabat yang lain nih udah bunuh aja gitu kan. Nah ini ada sahabat yang mengadukan kepada Abu Bakar ya, dan di sini ada silang pendapat antara Abu Bakar dan Umar. Nah tetapi Umar sadar bahwa pucuk pimpinan nih ada di Abu Bakar, ya sudah. Bagaimana kebijaksanaannya Abu Bakar sebagai seorang khalifah, dia pasti sudah punya, kalau kata orang Jawa, dugo-dugo. Apa ya namanya? Bukan. Oh, syariat. Nggak boleh pakai dugo-dugo. Pakai syariat ya. Istinbat. Nah, kalau seorang khalifah itu dia boleh beristinbat. Nah, kenapa nih kita sekarang kaum muslimin harus punya khalifah, harus ada khilafah? Kenapa? Biar nggak bingung kalau ada silang pendapat, karena memang Allah menguji ya dengan masalah-masalah yang mungkin ada perbedaan pendapat. Nah, tapi para sahabat kalau ada perbedaan pendapat kembali lagi pada hukum syara. Ya, syariatnya gimana menurut Al-Qur'an dan Sunnah gimana? Oh, namanya sahabat harus saling memaafkan, kembali kepada aturan hukum syariatnya gimana nih? Misalnya tadi soal telat tepat waktu. Nah, kembali lagi ke syariat ya gitu. Ini syariatnya apa? Oh, akad, udah janji. Oh, kalau janji berarti wajib ditepati. Oh ya udah, berarti yang melanggar janji harus minta maaf kan gitu kan. Lalu kemudian teman-temannya membantu, jangan ngebully. Nah, kadang-kadang kan yang susah ngebully. Itu tuh yang suka telat, nggak boleh. Ya kan? Dibilangin, besok aku bantu ya, iya tolongin dong, ingetin aku. Nah, kan jadi enak gitu kan. Nah, para sahabat juga begitu. Kalau mereka selek, mereka hatinya bersih. Jadi gampang lupa. Nah, ini juga keuntungannya kalau orang gampang lupa. Jadi kalau disakitin dia lupa. Hah? Kamu kan disakitin ya? Hah? Iya, Po. Lupa tuh aku gitu kan. Enggak ada yang nyakitin, udah hati aku udah sembuh gitu kan. Jadi mudah berbaikan, mudah lupa gitu ya. Maksudnya lupain hari baru. Nah, tapi bagi yang punya kesalahan juga dia muhasabah ya kan, dia ada muhasabah dan dia juga bijaksana. Oke deh, aku coba rendah hati. Nah, seperti Aisyah, rendah hati pada saat dia dituduh, dia tidak sibuk membela diri begitu-begitu. Ya dia rendah hati aja, ya. Aku mengadukan kepada Allah, ya sudah, gitu ya. Masya Allah, maka ya barang siapa berendah hati karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Allah turunkan tuh ayat, ya Allah turunkan ayat untuk
menghapus kesalahannya. Begitupun kita, kalau kita mungkin digosipin, difitnah, itu nggak benar, soon or later pasti ketahuan kok gitu ya. Kita kan ada rekam jejak, ada reputasi ya, nanti ada personal branding, dan personal branding yang lebih baik itu adalah di hadapan Allah. Apabila Allah mencintai kita, maka penduduk langit dan bumi pun insya Allah akan mencintai kita. Bagaimana caranya dicintai Allah? Taat kepada syariat. Ya, maka adab itu sebetulnya adalah bagian dari syariat, sayangku. Jadi balik lagi ke syariat. Ya, begitu. Insya Allah terjawab ya sayangku, Diva. Oke, terima ya, kasih. Jazakillah khairan katsira Ustazah. Iya, wa iyaki. Sepertinya ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, mungkin bagi yang mau langsung on cam nih, on mic. On mic boleh lah, satu lagi ya. Setelah itu kita tutup ya, karena mau maghrib. Siap-siap sholat maghrib. Iya. Sekiranya nggak ada ya, Oke. Masya Allah, alhamdulillah sudah bisa bermanfaat ya. Sudah memahami kisah-kisah di zaman Rasul, yaitu kisahnya Aisyah di 4 hadisul ifki. Begitu. Masya Allah sekali, kawan-kawan. Sebelum kita tutup, Diva ingin menginformasikan nih bahwa kajian Ladies First ini merupakan kajian rutin setiap hari Jumat sore yang dilakukan secara berepisode. Jadi kita sekarang episodenya Aisyah nih. Sebetulnya kita sudah memasuki episode ke-4 atau 5. Nah, tapi tenang aja kawan-kawan, karena kita bakal terus lanjut. Kita bakal terus bahas sampai nanti kita ganti temanya ke sahabiah lain atau bertema dengan tematik yang lain begitu. Nah, makanya untuk tiap pekannya ikut di Ladies First ini, selalu pantengin IG-nya Ladies First _NU, dan juga akun Muslim United, dan juga Marbot Pride, karena di sana ada banyak sekali manfaat dari dakwah media sosial yang bisa diambil. Kemudian kawan-kawan alhamdulillah telah masuk ke grup Ladies First ya. Setelah masuk ke grup Ladies First, nanti kajian-kajian kita insya Allah bakal disounding di situ semua. Jadi kawan-kawan tinggal klik link dari situ, satu akses, selesai. Begitu ya kawan-kawan, insya Allah ini akan memudahkan. Nah, kawan-kawan semua, ternyata kita juga berpotensi untuk memanfaatkan fasilitas Masjid Muslim United, yaitu ada sedekah subuh dan wakaf. Nah, apa sih manfaatnya sedekah subuh itu? Ternyata sedekah subuh itu benar-benar yang pembuka jalan gitu. Pembuka jalan terutama ketika kita sudah hopeless, di titik kita hopeless, yang benar-benar kita nggak duga-duga bakal ditolong sama Allah. Nah, biasanya sedekah subuh itu bisa dijalankan dengan beriringan dengan doa. Misalnya waktu itu ada yang bersedekah agar didoakan supaya lulus masuk universitas. Ketika kita punya hajat, boleh sekali bersedekah agar suatu saat kita tuh punya bukti ke hadapan Allah. Ya Allah, aku telah bersedekah, maka saya punya hajat, tolong kabulkanlah hajatku ya Allah. Nah, kemudian selain daripada itu, sedekah subuh juga Masya Allah sekali manfaatnya. Kita didoakan malaikat pada subuh hari. Malaikat subuh, di mana malaikat-malaikat muqarrabin itu, malaikat-malaikat yang dekat sekali dengan Allah, itu doanya tidak pernah tertolak. Begitu. Nah, sedekah subuh ini dimanfaatkan untuk apa aja sih, Kak? Ternyata sedekah subuh ini dimanfaatnya tuh banyak banget. Untuk pasar gratis, warga-warga binaan Masjid Muslim United, kemudian juga untuk fasilitas bimbingan Al-Quran, kemudian untuk fasilitas-fasilitas dakwah dan kajian, kemudian juga untuk operasional masjid. Kemudian kita di Masjid Muslim United mengadakan makan 3 kali sehari untuk jamaah dan menyediakan akomodasi sementara untuk para musafir. Begitu. Nah, Masya Allah sekali, insya Allah sedekah subuh kawan-kawan semua akan dipertanggungjawabkan dengan baik oleh kawan-kawan Masjid Muslim United, karena insya Allah manfaatnya sangat besar untuk umat. Kemudian ada juga wakaf. Nah, wakaf ini bisa wakaf ini fungsinya untuk pembebasan lahan Masjid Muslim United. Maka alhamdulillah sekali, jazakumullah khairan katsiran
kawan-kawan yang telah melakukan wakaf tadi, semoga pahala dari wakaf ini menjadi hujah di akhirat kelak bahwa antum telah mengeluarkan tangan untuk menolong agamanya Allah, untuk membangun masjid, dan insya Allah akan ada rumah di surga bagi kawan-kawan yang telah berwakaf untuk ikut membangun Masjid Muslim United ini. Nah, mungkin sekian kawan-kawan. Ya. Kita tutup dulu dengan istighfar ya. Iya, kita akhiri dulu dengan istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, semoga Allah menjaga ukhuwah kita, senantiasa belajar, senantiasa menuntut ilmu bersama, dan semoga Allah hilangkan gil-gil dalam hati kita, dan Allah senantiasa menjaga kita dalam kesehatan dan dalam limpahan barokahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Foto bareng dulu nggak, Diva? Boleh banget dong. Oke, teman-teman dibuka dong kameranya biar kita bisa foto bareng. Ajakin teman yang lain juga untuk kita bisa menggali kisah-kisah sahabiah. Boleh foto bareng ya. Oke. Diva yang foto ya, sayang? Iya, siap Mbak Ica. Oke. Ini ada 2 slide. Oke. Sudah siap kawan-kawan semuanya ya? Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bentar Mbak Ica, ada gangguan sedikit ya. Oh ya, oke. Ntar dipasang di IG-nya Ladies First nggak? Oh iya dong, insya Allah. Oh iya dong, oke deh. Sebentar ya, ini gimana ya? Aku tuh rada-rada. Ini tuh lagi ada bermasalah sedikit Mbak Ica. Oke, coba Mbak Ica juga nyoba manual ya. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Oke, lumayan sih walaupun ada yang gelap. Saya yang gelap pasti, Mama Ica. Iya, Bu Hani. Nyoba nanti saya share coba kalau terang. Oke. Sip. Nanti tetap di-share ya. Terima kasih Mama Devi. Oke deh kalau gitu. Oke, sudah selesai fotonya. Jazakillah khair semuanya. Jazakillah khair Mbak Ica. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin juga. Mama-mama, teman-teman. Jazakillah khair. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Jazakillah khair, Diva. Sami-sami Mbak Ica, terima kasih Mbak Ica. Keren kok, banyak tadi, Masya Allah. Iya, alhamdulillah kawan-kawan. Jadi nambah banyak teman-teman kita belajar di Ladies First ini. Iya, alhamdulillah. Banyak sih kisah-kisah fragmen-fragmen yang seru-seru gitu. Iya. Jadi nanti kawan-kawan kalau misalnya ada event lagi, event Ladies First lagi, walaupun masih di online nggak apa-apa, kita bakal terus ini ya. Nanti kalau misalnya udah ada event offline-nya, insya Allah bakal disiarkan di akunnya Muslim United. Oke. Oke deh, kalau gitu kita offin dulu ya. Selamat bersiap-siap sholat maghrib. Sehat-sehat ya Diva, Vera, dan teman-teman Caca. Semoga makin sehat ya. Iya.